Kisah Timur Timur, atau yang sekarang kita kenal sebagai Timor Leste, adalah salah satu babak paling kompleks dan kontroversial dalam sejarah modern Indonesia. Selama hampir seperempat abad, wilayah ini menjadi bagian dari Indonesia melalui sebuah proses yang dikenal sebagai Operasi Seroja dan Integrasi. Mari kita bedah lebih dalam, apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa bersejarah ini. Untuk memahami akarnya, kita harus kembali ke tahun ke-1974. Saat itu, Portugal, sang penjajah Timur Timur selama ratusan tahun, mengalami revolusi di negaranya sendiri, yang disebut Revolusi Bunga. Pemerintahan baru di Lisbon memutuskan untuk melepaskan semua koloninya, termasuk Timur Timur. Portugal seperti meninggalkan rumah tanpa menyerahkan kunci kepada pemilik yang sah. Kekosongan kekuasaan ini memicu kekacauan. Di Timur Timur, 3 faksi politik utama muncul. Pertama, ada Fretilin, yang berhaluan kiri dan menginginkan kemerdekaan penuh sesegera mungkin. Kedua, ada UDT, yang lebih moderat, awalnya ingin merdeka secara bertahap dalam asosiasi dengan Portugal, tapi kemudian berkoalisi dengan Fretilin. Dan yang ketiga, Apodeti, faksi yang paling kecil namun vokal, yang menginginkan integrasi atau bergabung dengan Indonesia. Awalnya, UDT dan Fretilin sempat membentuk koalisi, tapi aliansi ini tidak bertahan lama. Ketegangan ideologis, terutama ketakutan UDT terhadap paham komunisme yang dianut Fretilin, membuat mereka pecah kongsi. Pada Agustus tahun 1975, UDT melancarkan kudeta, yang kemudian dibalas dengan perlawanan sengit oleh Fretilin. Perang saudara pun tak terhindarkan. Ribuan orang mengungsi, banyak di antaranya lari ke perbatasan dengan wilayah Indonesia di timur barat. Fretilin, dengan dukungan mayoritas rakyat dan sebagian tentara lokal ex-Portugal, berhasil memenangkan perang saudara dan menguasai hampir seluruh wilayah. Di Jakarta, pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengamati situasi ini dengan penuh kewaspadaan. Perang dingin sedang berkecamuk, dan ketakutan akan efek domino komunisme sangat nyata. Kekhawatiran terbesar Indonesia adalah jika Timur Timur merdeka di bawah Fretilin yang berhaluan kiri, ia bisa menjadi Kuba di Asia Tenggara, sebuah negara satelit komunis yang bisa mengganggu stabilitas kawasan dan kedaulatan Indonesia. Intelijen Indonesia, terutama di bawah pimpinan Jenderal Ali Murtopo dan Benny Murdani, mulai memainkan peran penting. Mereka melancarkan operasi intelijen yang disebut Operasi Komodo. Tujuannya adalah untuk menggagalkan kemerdekaan Timur Timur di bawah Fretilin dan mendorong proses integrasi. Mereka mendukung faksi-faksi pro-integrasi seperti Apodeti, dan bahkan UDT yang tadinya anti-Indonesia, berbalik mendukung integrasi setelah kalah perang dari Fretilin. Gabungan faksi pro-integrasi ini kemudian mengeluarkan deklarasi Balibo pada November tahun 1975, sebuah pernyataan yang meminta Indonesia untuk campur tangan dan mengintegrasikan Timur Timur. Banyak sejarawan menilai deklarasi ini direkayasa oleh intelijen Indonesia untuk melegitimasi intervensi militer. Kondisi semakin memanas ketika pada 28 November tahun 1975, Fretilin secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste. Ini menjadi pemicu akhir bagi Jakarta. 9 hari kemudian, pada 7 Desember tahun 1975, Operasi Seroja dilancarkan. Ribuan pasukan gabungan TNI mendarat di Dili. Operasi ini didukung secara diam-diam oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Australia, yang juga khawatir akan munculnya negara komunis baru di kawasan itu. Presiden Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger bahkan sempat mengunjungi Jakarta sehari sebelum invasi, yang dianggap oleh banyak pihak sebagai lampu hijau bagi Indonesia. Operasi Seroja dirancang sebagai serangan kilat untuk menaklukkan Fretilin dengan cepat. Namun, kenyataannya jauh lebih sulit. Pasukan Fretilin, yang mengenal medan dengan baik, mundur ke pegunungan dan memulai perang gerilya yang panjang dan sengit. Perang ini berlangsung bertahun-tahun, memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, baik dari kalangan militer maupun sipil. Angka pasti korban jiwa masih menjadi perdebatan, namun diperkirakan puluhan ribu hingga ratusan ribu warga Timur Timur meninggal akibat pertempuran, kelaparan, dan penyakit selama periode konflik. Setelah Dili dikuasai, pada pertengahan tahun 1976, sebuah pemerintahan sementara Timur Timur yang pro-Indonesia dibentuk. Mereka kemudian mengajukan petisi resmi kepada pemerintah Indonesia untuk bergabung. Pada 17 Juli tahun 1976, Timur Timur secara resmi dinyatakan sebagai Provinsi ke-27 Indonesia. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia menggelontorkan dana pembangunan yang besar ke Timur Timur. Sekolah, rumah sakit, jalan, dan berbagai infrastruktur dibangun secara masif.
Tujuannya adalah untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Timor Timur dan menunjukkan bahwa bergabung dengan Indonesia membawa kemajuan. Namun, di balik pembangunan fisik, perlawanan bersenjata dan diplomatik terus berlanjut. Perjuangan gerilya Fretilin, yang kemudian dikenal sebagai Valintil, terus membayangi upaya integrasi. Di panggung internasional, PBB tidak pernah mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur dan terus menyerukan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyatnya. Tokoh-tokoh seperti Jas Ramos Horta dan Uskup Carlos Felipe Ximenes belum menjadi juru bicara perjuangan Timor Timur di luar negeri, yang puncaknya adalah penganugerahan hadiah Nobel Perdamaian kepada mereka pada tahun ke-1996. Peristiwa Santa Cruz pada November tahun 1991 menjadi titik balik krusial. Saat itu, sebuah prosesi pemakaman untuk seorang pemuda pro kemerdekaan berubah menjadi demonstrasi. Tentara Indonesia menembaki para demonstran di pemakaman Santa Cruz, Dili. Insiden ini direkam oleh jurnalis asing dan rekamannya menyebar ke seluruh dunia, memperlihatkan wajah represif dari pendudukan Indonesia dan memicu kecaman internasional yang hebat. Dukungan global untuk kemerdekaan Timur Timur pun semakin menguat. Gelombang perubahan akhirnya datang pada tahun 1998, ketika krisis moneter melanda Asia dan rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto runtuh. Presiden B.J. Habibie, yang menggantikan Soeharto, membuat keputusan yang mengejutkan dunia. Di luar dugaan banyak pihak, termasuk para jenderalnya sendiri, Presiden Habibie menawarkan dua pilihan kepada rakyat Timur Timur, otonomi khusus yang diperluas di dalam Indonesia, atau merdeka. Keputusan ini mengarah pada penyelenggaraan referendum atau jajak pendapat yang disponsori PBB pada 30 Agustus tahun 1999. Di tengah harapan dan ketegangan, hasilnya sangat jelas. 78,5% rakyat Timur Timur menolak otonomi dan memilih kemerdekaan. Sayangnya, pengumuman hasil referendum ini diikuti oleh gelombang kekerasan yang masif, yang dilakukan oleh kelompok milisi pro-integrasi yang didukung oleh oknum-oknum militer. Ratusan orang tewas, ratusan ribu lainnya mengungsi, dan sebagian besar infrastruktur di Timur Timur hancur lebur. Dunia internasional marah, dan tekanan memaksa Indonesia untuk mengizinkan pasukan penjaga perdamaian PBB masuk untuk memulihkan ketertiban. Pada Oktober tahun 1999, MPR Indonesia secara resmi mencabut ketetapan tentang integrasi Timur Timur, mengakhiri 24 tahun kedaulatan Indonesia di sana. Setelah melalui masa transisi di bawah pemerintahan PBB, Timur Timur akhirnya secara resmi merdeka dan menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei tahun 2002. Kisah Operasi Seroja dan integrasi Timur Timur adalah sebuah narasi yang penuh dengan intrik perang dingin, perjuangan ideologi, kepentingan geopolitik, pengorbanan, dan tragedi kemanusiaan. Bagi Indonesia, ini adalah babak sejarah yang mahal dan menyakitkan, yang mengajarkan banyak pelajaran tentang hubungan internasional dan penentuan nasib sendiri. Bagi Timor Leste, ini adalah kisah perjuangan panjang dan berdarah untuk meraih kemerdekaan. Kini, kedua negara telah berdamai dan menjalin hubungan sebagai tetangga baik. Memahami sejarah ini secara utuh, dengan segala kompleksitasnya, sangat penting agar kita bisa belajar dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak cerita panjang ini. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa.